Saya bangga, itulah cara Tuhan menjawab doa kita. Karena ada firman Tuhan katakan, Matius 21:22 katakan bahwa apa saja yang kamu minta dalam doa ya dengan penuh kepercayaan, maka kamu akan menerimanya. Itu lumpuh, tidak bisa berjalan, dan itu memang dokter yang rawat bapak saya sebelumnya sudah menganalisa kan 4 bulan itu mamaku nggak bisa jalan. Sampai saat ini jemaat di gereja tante tuh ada berapa orang, Tan? Belum dihitung. Saking banyaknya. Saking banyaknya ya, Bang. Halo saudara-saudari semua, selamat datang di GF Podcast. Bisa dengan mensupport channel YouTube ini dengan cara Subscribe, like, comment, and share. betul, di podcast ini kita akan membahas tentang perjalanan iman, kesaksian hidup yang bisa menginspirasi bagi kita semua. Betul sekali. Dengan saya Naomi di sini dan Carlos, mari kita mulai perjalanan kita pada hari ini tanpa membuang waktu lagi. Sudah ada bersama dengan kami di sini narasumber yang sangat inspiratif. Mari kita sambut Ibu Risa Perin. Halo semua. Shalom Ibu, apa kabar? Baik, luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan. Ceria banget no muka Ibu atau Tante nih, karena kelihatannya masih Umur belasan tahun gitu ya, Bang ya? betul, masih anak Gen Z, anak Tante. Ibu boleh, Ibu, Tante boleh, Tante Cici aja. boleh. Oke, Cici. Betul. GR jadinya. Enaknya dipanggil Tante ya, Bang ya? Iya, boleh. Karena masih sangat terlihat muda. Terlihat muda dan wajahnya berseri-seri. Betul Ya, sekali. haleluya. Tante, boleh sebelumnya diceritakan dulu ke teman-teman kita bagaimana sih background Tante? Ya, background saya ya, saya sebelum saya jadi orang percaya, saya waktu di kampus saya punya beberapa orang teman, tapi memang sedikit sekali mereka yang percaya. Jadi saya melihat mereka punya attitude ya bagus ya, baik dan kayaknya penuh kasih sayang gitu. Nah, di antara itu ada salah seorang yang dia suka memperhatikan saya ya, termasuk waktu di kelas, dan saya tahu anak ini ya, teman saya ini orangnya cerdas ya, dan dia punya perilaku yang baik, dan memang akhirnya dia jadi pasangan hidup saya. Teman saya sempat bertanya, Risa, ada beberapa orang teman, dia bilang, Riz, teman baik saya, dia tahu saya punya teman, ada orang yang juga apa sama saya, dia tanya, siapa sih yang akan jadi pilihan kamu, yang kamu akan jadi Teman pilihan teman hidupmu. Lalu saya katakan, maksudnya dia tanya kriteria apa. Lalu saya katakan, bagiku tentu, aku bilang yang pertama yang benar-benar lah dia sayang sama saya, ya nggak. Kedua ya dia itu saleh, tapi saya nggak tahu salehnya apa, karena saya kan nggak tahu ya, waktu itu kan teman-teman saya kan tentu keyakinannya berbeda-beda ya. Lalu saya katakan bebas, 3 itu bebas, 5P waktu itu saya ingat gitu, nggak mau, pokoknya dia bebas 5P. Lalu laki-laki itu bertanggung jawab dan dia orangnya jujur gitu. Itu kriteria saya sampaikan. Kalau boleh tahu 5P itu apa itu, Tan? Maksudnya laki-laki itu ya maaf ya, jangan menjudi ya, merokok, ya Yang jahat-jahat ya, 5P itu ya kan. Waduh. Pelacuran gitu, yang apa ya, yang suka ini selingkuh atau apa. Terus yang apa tuh namanya, yang pembohong ya, atau pelit. Nah, yang pelit itu ya berapa P? Sebetulnya 7 ketemunya. 7P. 7P. Iya, ya. Banyak sekali emang kriteria Tante ini ya. Pelit ya, yang Jadi, maksudnya yang itulah ya, supaya saya berpikir nanti kalau hidup itu kita harus bahagia kan, kita nggak mau ditekan dengan orang-orang yang, maksud saya maaf ya, laki-laki yang nanti buat saya tidak nyaman, karena saya dulu kerja ya, saya mandiri dan otomatis saya punya pilihan tersendiri. Ini maaf ya. Jadi Tante, pasangan hidup yang
sekarang yang menjadi suami tante, apakah sudah masuk kriteria 5 dari semua kriteria yang tadi tante sebutkan? Apakah sudah masuk, tante? Mau rahasia nggak? Karena di podcast ini tidak ada rahasia di antara kita. Saya sih tahu gitu ya, bahwa laki-laki, perempuan semua tidak ada yang sempurna ya. Tapi setelah saya tahu dia adalah seorang yang percaya dan memang rupanya ya Tuhan menyempurnakan ya. Jadi hampir 80% ya dia memenuhi kriteria saya waktu itu. 70%. Saya bersyukur yang sisanya itu dilengkapi setelah perjalanan keimanan saya ya, percaya jadi orang percaya ya, banyak ya disempurnakan oleh Tuhan gitu. Saya berpikir bahwa saya mau harapkan orang baik, kan saya juga ada kriteria juga di mata dia. Sama-sama memiliki kriteria ya, tante. Ya, saling melengkapi gitu. Dan akhirnya saya setelah saya sebelum saya menikah, karena dia orang percaya, saya tidak. Ya, saya waktu itu belum percaya, tapi tentu salah satu syaratnya saya harus dibaptis. Nah, setelah dibaptis ya, saya dibaptis baru kami menikah. Gitu. Itu berarti pada saat itu suami tante sudah menjadi hamba Tuhan atau pelayanan musik atau WL mungkin seperti itu, kan? Belum. Ya, belum. Orang percaya aja berarti. Dia orang percaya, dan saya nggak tanya lebih jauh waktu itu di gereja atau dia ada pelayanan. Saya waktu itu tidak tanya sama sekali dan tidak tahu dan tidak mengerti tentang itu semua. Betul, Tan. Permasalahan Gen Z sekarang adalah pacaran tapi beda agama. Seperti kisah tante yang barusan. Tapi tante sudah mendapatkan kriteria pasangan hidup yang memenuhi 80%, tante bilang. Sungguh luar biasa, sangat besar. Berarti 20%-nya itu 20% karena beda agama? Tuhan yang menyempurnakan. Disempurnakan ya, kira-kira begitu. Ya, Gen Z sekarang kalau kuat seperti pasangan saya ini, ya berarti saja. Tapi kalau bisa memang seiman ya, lebih tidak capek. Saya kira pasangan saya ini mungkin dia juga waktu itu capek juga ya. Tapi Tuhan tolong ya, mungkin saya bisa. Tuhan izinkan, itulah saya akhirnya melihat, mengalami Tuhan sehingga saya bisa mengalami transformasi hidup itu. Ya. Menarik banget nih podcast kali ini dengan narasumber Ibu Risa Perin ini. Jadi tante sudah kenal dengan suami tante yang sekarang. Jadi saya mau tanya lebih dalam lagi tentang bagaimana pertama kali tante mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mengalami Tuhan itu pada saat apa sih? Oh ya, kasih. Jadi waktu saya pertama, saya hanya mengikuti aja ya, biasanya ikuti ibadah di gereja. Dan hati saya sebetulnya saya belum mengalami satu pertobatan yang sungguh. Hanya rutinitas biasa ke gereja ya. Jadi saya pergi, tapi Tuhan izinkan waktu itu saya mengalami sakit ya. Jadi sakit, saya harus dioperasi, dan kedua kali saya mengalami Tuhan. Ya, saya mengalami Tuhan. Lalu 3 bulan kemudian saya membawa mama saya juga ada kanker di kepalanya, dan saya melihat bagaimana mama saya yang bisa Tuhan sembuhkan, dan kakinya yang sempat kena tekanan daging ini ya, buat kakinya yang kanan itu lumpuh, tidak bisa berjalan. Dan itu memang dokter yang rawat bapak saya sebelumnya sudah menganalisa, kan 4 bulan itu mamaku nggak bisa jalan. Tapi itu akhirnya mamaku bisa mengalami mujizat, dia bisa bangkit berjalan waktu ada kebaktian rohani di Jakarta.
ya, dari rumah sakit mama saya dibawa. Nah mungkin itu kesaksian bisa satu apa yang saya bisa sampaikan tersendiri karena itu cukup panjang. Jadi Ya, dari situ luar Tante biasa. mengalami perjumpaan dengan Ya. Tuhan pertama kali. Saya bergetar, saya begitu terharu dan saya jadi begitu takut melihat kejadian. Kalau waktu saya ngalamin, saya sebetulnya sudah berterima kasih, bersyukur sama Tuhan. Tapi keteguhan hati itu diteguhkan lagi waktu 3 bulan saya menyaksikan mamaku. Karena saya baru ngaku bahwa saya balik badan, saya nangis, saya bilang betul-betul Yesus itu adalah Tuhan. Ya, saya bergetar, saya baru mau mengerti kenapa Yesus itu disebut anak Allah, kenapa dalam kekristenan itu ada tentang Tritunggal, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Nah, itulah saya pelajari akhirnya. Saya suka baca firman, saya suka berdoa sampai ya akhirnya Tuhan izinkan saya masuk dalam pelayanan. Tuhan pakai kami berdua. Sudah masuk dalam pelayanan Om. Dari yang beda agama. Sudah sama-sama melayani, terjun melayani Ya. Tuhan. Satu dan terjun melayani. Ya, Betul. saya bersyukur. Jadi setelah melayani itu kan, bagaimana setelah melayani perjalanan iman Tante dan Om ya? Benar. Dan Om, perjalanan iman itu kan. Ya, perjalanan iman itu memang secara apa sih tidak mudah ya. Kami menghadapi tantangan. Tapi dalam perjalanan ini akhirnya Tuhan izinkan kami bisa membuka itu Komsel. Itu pertama kali Tante. Keluar. Iya. Pertama kali merintis pelayanan gitu. Iya, saya maksudnya sebetulnya saya sudah bergereja ya, tapi karena ada beberapa tantangan dan saya bilang berapa pengalaman saya dengan Tuhan, mukjizat yang saya lihat membuat saya itu jadi punya belas kasihan sama orang-orang di sekitar saya, sama teman-teman saya yang belum percaya sama Yesus. Terus saya juga jadi cinta mengasihi mereka jadinya. Bagaimana ya mereka bisa merasakan keindahan hidup bersama Tuhan itu dengan apa yang saya alami. Jadi saya suka. Makanya saya ingin mengajak mereka. Saya sempat mengajak mereka ke gereja juga, tapi itu tidak bisa rutin sampai Tuhan izinkan saya untuk bisa merintis. Iya, di rumah itu. Ya, di rumah Komsel aja. Jadi kami kumpul dan saya bisa berbagi dengan teman-teman ya, dengan saudara saya juga yang belum percaya. Dan saya kasihan sekali akhirnya saya pun mau ya, anak saya pun mendukung, mereka mau menjemput saudara kami yang jauh, juga ada teman yang lain yang Tuhan izinkan akhirnya bergabung dengan kami, walaupun kami dalam jumlah yang sedikit ya, waktu itu 7 orang ya, nanti akhirnya Tuhan pertambahkan gitu. Dan ada tantangan juga. Saya pertama berpikir bahwa apa kami mau-maunya aja ya melayani ya, padahal Tuhan belum tentu mau pakai, kan kita bisa tertuduh. Waktu kapan? Waktu saya mengajak sempat sampai sekitar 15 orang, saya ngajak mereka. Ada yang punya banyak reason, banyak alasan. Ya, ada yang sibuk, ada urus anak, ada yang bilang capek. Jadi saya rasa malah nanti yang hadir cuma berapa orang. Akhirnya saya berdoa ya, sebelum jamnya kami bertemu. Kan pada itu saya berdoa. Saya bilang, Tuhan, apakah Tuhan itu nggak manggil saya dan suami? Ya, Panggilan Tuhan. apa benar Tuhan manggil kami untuk pelayanan ini? Tapi kalau memang Tuhan panggil, tentu bakal tambah berkembang dan orang-orang mau ikut ambil bagian, gitu loh. Terus setelah saya ngomong, saya menangis juga. Jadi tapi terus saya turun ke bawah. Saya waktu turun, kok yang orang-orang yang katakan itu semua mengalami halangan untuk datang ibadah sama, Komsel sama ya, Komsel waktu itu kan hari Sabtu bukan hari Minggu. Kami adakan hari suami saya juga off waktu itu. Jadi kok pada semuanya datang. Jadi
saya berdoa Tuhan kasih tanda. Jadi itu memperkokoh saya bahwa memanglah sebetulnya Tuhan itu memanggil kami. Jadi orang-orang pertama saya kecewa pikir mereka nggak tahunya semuanya pada datang, bahkan ada lebih lagi beberapa orang malah hadir. Jadi itu buat saya senang dan buat saya semakin saya serius dan semangat untuk melayani gitu. Itulah yang membuat kita ini jadi terus sampai kita ada rumah Tuhan di sini. Jadi dari cerita tante nih, dari suami tante yang belum jadi hamba Tuhan, lalu membuka pelayanan, merintis pelayanan melalui ibadah komsel di rumah sendiri, berarti suami tante dan tante mendapat panggilan. Tapi kami mau tahu nih, gimana sih pandangan seorang istri terhadap suami yang mendapat panggilan menjadi hamba Tuhan seperti itu kan? Ya, kasih. Nah, saya di dalam kenapa saya membuka komsel itu, saya kasih tahu suami juga mendukung dan dia juga senang, dan saya bersyukur juga memang ada 1-2 orang teman suami saya, teman saya juga pertama mereka juga mendukung kami. Tapi pertama memang belum tahu kalau itu komsel. Cuma kami berjumpa aja. Ketika saya mulai pelayanan, itu ya saya bilang Tuhan itu baik ya, luar biasa ya. Ketika dia memanggil seseorang, tantangan memang ada, tapi dia akhirnya beri kelancaran. Ya, kebun yang bermasalah Tuhan beri kelancaran. Tapi mungkin ini lebih cocok nanti mungkin dia akan bersaksi secara detail. Tapi itu garis besarnya yang saya lihat, saya alami bahwa dan saya mulai waktu itu merasa happy ya, walaupun dan banyak ya, ada beberapa akhirnya Tuhan kirim orang-orang yang mendukung gitu pelayanan itu. Berarti pandangan tante terhadap suami tante ada rasa bangga lah gitu ya dalam diri tante melihat dia bisa bernazar seperti itu dan mengalami Tuhan pada saat usahanya, mengalami pencobaan-pencobaan seperti itu. Ya, itu yang saya baca. Cuma saya berpikir bahwa najar dia untuk menjadi seorang hamba itu adalah satu panggilan yang mulia. Makanya saya mendukung sekali. Ya, saya mendukung. Saya sendiri juga terjun, dan lucunya waktu pertama kami pelayanan secara kekeluargaan itu kadang saya yang WL, padahal maaf suara saya mungkin nggak bagus, tapi saya berpikir ya yang penting kan dari hati saya mau memuji menyembah Tuhan. Lalu suami saya sampaikan firman. Terkadang dia lagi nggak mood atau apa ya kami bergantian. Tapi akhirnya juga ada Tuhan kirimkan dari beberapa teman yang baik juga, dia mereka hamba Tuhan juga, yang mereka juga mensupport. Kadang berapa kali kita ada hamba Tuhan yang bisa membantu mensupport pelayanan kita ini ya, dari ikut membagikan firman gitu. Kalau boleh tahu Tante, sudah berapa lama Tante membuka pelayanan? Kalau di komsel itu mungkin lebih kurang mau 1 tahun lebih. 1 tahun lebih ya. Dan saya terus terang katakan memang panggilan gak mudah, kita perlu berkorban. Bukan berkorban soal waktu saja, tapi juga perlu berkorban, karena saya tiap hari Sabtu saya selalu menyediakan makanan buat peserta komsel. Mereka memang gak minta, tapi saya sendiri. Karena mulainya jam 5, tapi nanti jam 7 biar mereka semua makan baru pulang. Tapi saya happy gitu. Saya walaupun maaf bukan saya dalam keadaan banyak, tapi saya senang untuk bisa memberkati orang apa yang ada di rumah atau saya beli dan saya merasakan penyediaan Tuhan itu luar biasa ya, ketika selalu ada gitu loh. Walaupun kebun suami nggak lagi ngalamin masalah, tapi suka Tuhan lewat tangan saya itu Tuhan memberkati dengan cara yang terkadang saya suka bilang cara supranatural. Nah, mungkin orang lain tidak terduga. Orang lain pun bilang gitu, tapi saya ngalamin itu semua. Ya, saya happy.
gitu. Cerita yang luar biasa ya. Berarti Tan dari mulai merintis nih dari Komsel sampai pada saat ini pelayanan itu udah berapa lama ya Tan? Sampai saat ini, Tan. Sampai saat ini Sudah berapa lama? Sudah Kan berapa? saya setelah 30 lebih kurang ada 35 orang dari peserta Komsel ini, mereka diantaranya menganjurkan kami gimana maunya kita ibadah minggu juga, katanya gitu. Gimana kita buka gereja gitu dari dorongan beberapa orang. Dari 35 orang itu, Tan. Iya, lebih kurang 35 orang. Dari 7 orang berkembang menjadi 15, menjadi 35, berawal dari Komsel yang sekarang membuka gereja. Setelah permintaan mereka, makanya kita ini loh, kita eksekusi, dan di dalamnya itu memang saya berdoa, Tuhan kalau bisa Tuhan kasih tempat pelayanan yang ya maaf ya, maksudnya jangan di tempat yang pelosok yang sulit dijangkau, kalau bisa di pinggir jalan ya, pinggir jalan yang mudah dijangkau. Nyatanya Tuhan kasih lebih luar biasa, kasih tempat yang di Jalan Soekarno-Hatta. Wow, itu kan jalan pusat utama kota ya. Itu Bang. Ya bukan saya sombongkan, tapi saya bangga, itulah cara Tuhan menjawab doa kita, karena ada firman Tuhan katakan Matius 21:22 katakan bahwa apa saja yang kamu minta dalam doa ya dengan penuh kepercayaan, maka kamu akan menerimanya. Dan saya imani itu semua juga terjadi. Ya, jadi kita percaya aja. Saya mau tanya Tante tentang panggilan. Panggilan. Mungkin banyak teman-teman atau saudara-saudari kita di luar sana, Tante, yang panggilan ini sebenarnya kayak gimana sih? Apakah kita semua dipanggil, ataukah Tuhan memilih orang untuk menjadi hamba Tuhan, atau bagaimana Tante panggilan ini? Panggilan itu gimana sih? Iya. Ya, sesungguhnya kita orang percaya itu semuanya Tuhan panggil, tapi kan ladangnya berbeda-beda. Iya kan? Cuma mungkin kalau sebagai hamba Tuhan, pendeta, mungkin itu panggilan menurut orang itu lebih apa? Menurut kalian lebih elegan atau lebih apa gitu? Pendeta ya, pendeta. Hamba Tuhan, ya kan? Semua kita terpanggil, cuma untuk mengisi panggilan itulah. Nah, itu tergantung di kita kalau menurut saya. Bagaimana kita sensitif, peka terhadap suara Tuhan, ya, bagaimana kita mau mengikuti apa yang Tuhan mau, perintah-perintah, bagaimana kita tetap, kayak saya bilang, ngalami tantangan, ya, bagaimana saya tetap teguh, ya, ada saatnya, ya maaf kadang suami saya lemah, saya suka menghibur dia, ayo semangat gitu, nanti kita mau ini lagi, mau firman, semangat, Tuhan serta kita. Saling menguatkan ya. Menguatkan. Ya kan laki-laki kadang banyak itu, jadi saya sebagai istri saya mengapakan dia lah ya, menyemangati dia, semangat ayo, karena pekerjaan, maksudnya kita senang kan lihat teman-teman yang lain sudah mulai percaya, dan nanti akhirnya ada baptisan air juga, ada itu sungguh buat hati saya bahagia, karena buat orang yang maksudnya maaf yang hidupnya istilahnya tujuannya nggak jelas ya, jadi mengerti tujuan hidup di dalam Tuhan ya. Berarti benar ya Bang, kalau ada kata-kata di balik lelaki yang sukses ada wanita yang mendukungnya. Mendukung, gitu, betul. Ibu Risa Perin inilah yang mensupport Om dalam pelayanan, hingga membuka pelayanan sampai bisa pada saat seperti ini ya Bang ya. Betul. Ya, itu semua karena Tuhan. Puji Tuhan. Kita alat, kita sebagai alat ya. Ya. Jadi Tan, kalau saya mau tanya tentang pertumbuhan jemaat, nah, dari yang Tante mulai Komsel, dari yang 7 orang, 15 baru orang. ke 15, ke 35, sampai saat ini jemaat di gereja Tante tuh ada berapa orang Tan? Belum dihitung. Saking banyaknya. Saking banyaknya ya Bang ya, puji Tuhan. Kita masih belum ini, tapi apa yang Tuhan mau ya, kalau Tuhan percayakan kita dalam jumlah apapun, kita bersyukur ya Tuhan. Jadi kita bertanggung jawab aja. Saya sih
saya kan mendukung. Suami saya bilang kita layani jiwa-jiwa itu penuh dengan cinta kasih, ya. Kita mau menjawab kebutuhan mereka yang sakit, ya, biar kita berdoa supaya mereka disembuhkan, yang mengalami kekurangan, kalau boleh kita berbagi kepada mereka, dan ataupun dalam keadaan lemah, ya, kita menyemangati kembali, ya, menguatkan kembali, dan menjalani. Ada yang sebelumnya memang ada yang dari Komsel kenalan, jadi akhirnya nikah, pemberkatan nikah. Ada kan satu pasangan, nanti saya sebut nanti orangnya, nanti kita suruh mereka bersaksi. Jadi ada pernikahan perdana setelah gereja buka, mereka diberkati, ya kan? Jadi itulah tujuan kita, ya, ke depannya seperti itu, ya. Jadi semuanya saya percaya kita dalam rencana Tuhan. Tadi mengenai panggilan, kita semua dalam rencana Tuhan. Tuhan mau pakai kita semua, ya, karena firman Tuhan juga berkata bahwa aku tahu, ya, Tuhan akan memberikan kita rancangan, ya, yang penuh damai sejahtera. Otomatis itu rancangan yang baik untuk apa? Masa depan kita yang penuh pengharapan. Ya, tujuan kita kan nanti akhirnya maunya bersama Tuhan. Itu kan tujuan hidup kita. Itulah yang kita jalan. Ngomong-ngomong soal perjalanan hidup Tante yang dari sebelumnya belum percaya, sekarang sudah menjadi orang percaya, bahkan mendukung pekerjaan suami Tante melayani Tuhan. Ada nggak sih tantangan hidup Tante selama dari belum percaya tadi sampai sudah saat sekarang ini? Oh, saya pasti ada, ya, pasti ada. Dan bagi saya, mungkin, ya, maksud saya dari pengalaman, Tuhan izinkan kan kebun suami bermasalah, kami mengalami masalah keuangan juga, ya, mengalami tantangan juga, ya, pelayanan juga, ada keluarga yang tidak mendukung, ya, merasa bahwa adalah satu, ya, maaf, ya, satu kebodohan kita melayani Tuhan. Jadi istilahnya saya dulu kerja, ya, saya punya penghasilan, kok jadi ke hal yang ilahi gitu, ya, itu tantangan. Tapi ada yang katakan bahwa itu Ibu Risa sudah makan ludahnya suaminya, ya, jadi ikuti kata suami, karena suami saya dulu pertama orang percaya. Tapi saya kayaknya, ya, respon saya bawa dalam doa. Saya punya, kenapa, ya, kita jadi wanita, jadi istri, kalau kita udah punya satu keyakinan, saya mengalami Tuhan, saya melihat mujizat itu, orang lain kan tidak mengalami seperti saya. Jadi aku percaya bahwa hidup ini bukan apa kata orang, ya, apa kata Tuhan tentang saya. Dan dari itu memang kedua juga saya harus keluar dari kenyamanan, ya. Kalau sebelum saya pelayanan kan saya lebih free mau bagaimana. Sekarang kan sedikit-sedikit orang bilang, ini orang percaya, ini ibu gembala, ini ibu pendeta atau apa, ya. Beberapa hal, ya, kita harus mendisiplinkan diri, kan, jaga juga integritas, harkat, martabat, ya. Saya pikir demikian, dan saya rasa itu terbentuk, dan saya rasa bukan saja kita jadi hamba Tuhan harus bersikap, ya, kayaknya orang bilang seperti malaikat. Tidak perlu, memang kita sebagai pengikut Kristus itu, ya, harus belajar hidup seperti yang Kristus lakukan waktu dia di bumi, kan contoh-contoh di Alkitab, ya, hidup punya attitude yang baik, ya. Nah, itu otomatis itu ada beberapa hal yang terlalu duniawi, mungkin kita sendiri punya sensitif untuk bisa untuk membatasi diri, karena hal itu tidak berkenan, ya, bukan semua tidak baik, ya, tidak ada salahnya karena kita masih hidup di bumi, ya. Beberapa hal yang memang terlalu harus kita batasi, saya rasa gitu aja. Luar biasa, Tan, tantangan dalam hidup Tante sangat berat. Terakhir, Tan, pertanyaan dari saya, bagaimana tantangan dalam pengembalaan, dalam mengembalakan domba-domba sebagai hamba Tuhan? Ya, pasti ada, ya. Kalau saya mulai dulu gembalakan itu mulai dari anak-anak saya, ya. Mulai dari anak-anak, ya. Anak saya bersyukur mereka berempat. Waktu kita mulai pengembalaan, mulai kita komsel kayak gitu, anak-anak saya itu mereka baik, ya.
tapi nggak tahu ukuran orang. Ya, misalnya mereka mau jemput jemaat yang nggak punya mobil, nggak punya kendaraan, nggak punya motor. Mereka mau jemput pesanan makanan untuk nanti itu, ya mereka juga mau ikut. Lalu mereka mau ikut, saya ikut kami berdoa untuk kemajuan ini, komsel ini ya. Dan akhirnya memang saya bersyukur Tuhan kirim mereka ke benua lain ya. Dan dari jemaat ya pasti kan, karena justru kan Yesus katakan mereka yang sakit ya yang perlu Tuhan, ya mereka yang hadapi masalah, mereka yang perlu Tuhan. Jadi apapun saya melihat mereka ya tadi, kalau kita rasa maaf ya bukan saya, kita kasihan sama mereka ya. Jadi walaupun mereka dalam keadaan susah, dalam kekurangan apa, kita rasa pengen apa ya, pengen kita menolong, menyambut mereka. Jadi hal itu jadi bukan jadi satu kesulitan atau yang berat ya, tapi satu kebahagiaan bagi saya ketika saya bisa memberi perhatian, ketika saya bisa mengasihi mereka, ketika saya bisa tahu apa yang jadi permasalahan. Jadi saya memberikan solusi ya melalui firman-firman Tuhan yang saya dapatkan. Lalu mereka nanti bertumbuh, mereka jadi orang percaya dan jadi orang yang maksudnya mengalami pemulihan, ya mereka terbangun kehidupan mereka, ya itulah buat kebahagiaan. Jadi tukar ya, tantangan itu menjadi sukacita buat saya gitu. Ya, walaupun saya tidak munafik, ada beberapa hal yang mungkin saya melihat ada orang-orang yang tetap juga kayak walaupun dia tidak mau berubah, tapi saya hanya berdoa sampai waktunya Tuhan, ya waktunya Tuhan untuk mereka gitu. Dan lihat yang sembuh kita senang juga, yang beberapa hal, ya sudah banyak cerita dalam finance. Sarankan ya closing statementnya ya. Ya kalau saya kepada semua ya netizen, kalau di antara kita yang memang terpanggil ya, jangan menjadi ada orang menjadi takut, malah ada yang merasa gelisah atau merasa dia yang tidak layak ya. Sesungguhnya kalau memang Tuhan sudah memanggil kita, malah ada dua kemungkinan kalau kita menghindar, itu tetap bisa Tuhan kejar. Kayak suami saya, dia usahanya sudah sampai benang kusut gitu. Jangan sampai seperti itu ya. Kita ikutin aja apa, kita harus peka terhadap kehendak Tuhan. Kita layani tantangan itu, Tuhan bisa mampu kan. Firman Tuhan ada katakan Tuhan akan merubahkan menjadi satu kebaikan ketika kita mengasihi Dia ya. Jadi bersemangat ya kalau ada panggilan ya, ikutin dan layanilah Tuhan dengan baik, karena pekerjaan Tuhan itu perlu kita semua dan itu sangat baik sekali. Dan firman Tuhan juga katakan bahwa orang yang melakukan pekerjaan Tuhan, jerih payah mereka tidak pernah sia-sia ya. Dan Tuhan menghormati orang-orang yang melayani Tuhan. Demikian closing statement yang luar biasa. Dan terakhir Tante, untuk menguatkan anak muda-muda Gen Z pada zaman sekarang atau saudara-saudara kita yang memiliki panggilan untuk yang mau melayani atau meresponi panggilan dari Tuhan itu seperti apa Tante? Oh ya, sekarang banyak, karena saya tahu pengaruh media sosial itu cukup besar dan banyak juga kayak saya rasa memang itu ya, nggak salah sih anak muda, hanya pergunakanlah ya teknologi media sosial itu untuk mengisi amanat agung. Tuhan bilang pergilah jadikan semua bangsa ya kan menjadi murid ya, muridku, menjadi pengikut Yesus ya. Salah satu podcast ini juga ya sangat nanti menginspirasi yang lain, membangun yang lain. Dan jangan anak muda sia-siakan waktu untuk hal yang tidak perlu ya. Saya katakan jangan ikuti konten-konten ya maaf yang receh. Itu bisa wasting time ya, tidak ada salahnya cuma di waktu yang itu, tapi lebih banyak kita mengambil waktu untuk belajar ya mengenai kebenaran firman, bagaimana kita mengisi panggilan Tuhan itu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik yang sudah Yesus perintahkan buat kita semua ya. Saya rasa demikian, maaf ya kalau ada yang salah. Sangat menginspirasi bagi kita semua melalui cerita-ceritanya dari awal, bagaimana bertemu dengan
pasangan hidup yang beda agama, lalu membuka pelayanan bersama-sama, membuka pelayanan sama-sama dari yang masih merintis di Komsel dulu dengan 7 jiwa, berkembang menjadi 15, berkembang menjadi 35, sampai membuka gereja. Sungguh yang luar biasa, Tante. Luar biasa ya. Semoga segala pujian bagi Tuhan. Benar. Semoga menginspirasi buat saudara-saudara dan teman-teman semua yang nonton dalam podcast ini.